mewakili yang sama-sama kita hormati narasumber jelajah jagar budaya Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya hingga menunjuk sekolah kami untuk mengikuti jelajah jagar budaya di Kabupaten Tampil tahun 2004. Kemudian kepada anak-anak, terima kasih untuk bersedia mengikuti jelajah jagar budaya ini, dan Ibu berharap kalian mengikutinya dengan sungguh-sungguh dan benar-benar, sehingga mengetahui apa saja yang ada di Kabupaten Tampil, budaya dan cagar budaya yang dilindungi. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang akan disampaikan oleh Kepala Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tampil Selatan, Dr. Tampil, yang mana diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Humas Ibu Ruhjana Khair. Ini pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur tentang pentingnya warisan budaya yang diberikan ke sekolah untuk memupuk rasa bangga dan penghargaan terhadap warisan budaya di kalangan generasi muda. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan peserta yang sama, kami sangat bangga sekali dengan kehadiran pendamping, siswa-siswi peserta, dan narasumber dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga apa yang kita lakukan dalam kegiatan jelajah cagar budaya tahun 2024 ini dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dan rasa memiliki terhadap budaya bangsa, sehingga muncul semangat untuk melindungi dan melestarikan aset-aset bangsa berupa cagar budaya ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Berprofesi sebagai wartawan pada harian Banjarmasin Post. 3 km ke dalam, ternyata pas sampai di sini begitu luas. Alhamdulillah bisa ke sekolah ini. Saya langsung ke permasalahan karena untuk hari ini kalian akan dibawa untuk belajar di luar mengenal cagar budaya itu yang pertama di masjid. Anda sudah tahu ya rutenya ya? Ya, Masjid Banua. Dan yang kedua itu di makam kalau selatan itu Datuk Salman Al-Farisi. Itu bentuknya yang pertama masjid ya. Masjid itu adalah merupakan kategori bangunan yang itu merupakan strukturnya kebudayaan. Ada dua ya, jadi ada yang sifatnya benda, ada yang tidak benda. Nah yang untuk cagar budaya ini semuanya sifatnya benda. Nah kemudian tidak semua itu masuk cagar budaya. Jadi kalian jangan salah untuk membedakan mana cagar budaya, mana yang tidak. Karena ada juga benda umurnya sudah ratusan tahun tapi tidak jadi cagar budaya. Dan juga seperti itu. Jadi yang namanya cagar budaya itu yang pertama itu sudah berumur 50 tahun atau lebih. Nah, orang Jepang misalnya kalau manusia 50 tahun nggak masuk. Ya benda kan. Kalau orang enggak, walaupun usianya udah 50 tahun lebih. Jadi yang pertama itu benda. Nah benda itu nanti yang kedua adalah
adalah salah satu pengurus di Masjid Al-Mukarramah. Mungkin bisa yang sambil kisahkan Pak lawan kakak-kakak ini. Iya, mau dong segera kisahkan, coba suara kata jelas. Lagi, kira-kira mendengar aja lah. Nah, kayak apa nih jadi sampai di sini ada Bahari itu sampai dibangun Masjid Al-Mukarramah ini. Jadi Bahari itu kisahnya saya ke sini kan sambil belajar mendapat mencari ilmu, saya berarti dalam masjid di sini masjid atau Al-Mukarramah itu mendoakan. Jadi tragedinya mujizat saya ini waktu tahun sebelum mulai masjid. Siapa kalau sidin itu Pak? Kalau sidin dari masjid misalnya masjid. Jadi misalnya dari sidin ada terus setengah sidin. Bukan karena kayunya kan. Itulah jadi dari kisahnya dari masjid dari. Nah, sampai saat ini Pak, sepengetahuannya sudah ada berapa kali ini renovasi masjid kan? Itu pasti kedua berapa cuma atapnya. Atapnya semasa ulun ini kan menangani 3 kali begitu. Yang ulun dapatkan, yang pertama ini mengenai ngaran masjid. Jadi ngaran masjid ini kan Masjid Al-Mukarramah Pak. Tapi banyak orang tahunya Masjid Banu Halat. Iya. Jadi itu yang pertama yang perlu diketahui. Untuk nama masjid ini Masjid Al-Mukarramah sebenarnya yang resminya lah. Yeah. Nah, tapi banyak orang tahunya karena ini di desa Banu Halat, Banu Halat sehingga dikenal dengan Masjid Al-Mukarramah. Jadi umumnya masjid ini ada di tepi sungai. Nah, itu kayak masjid lah ini kan banyak di pedalaman jauh ke dalam. Bangaran ada masa Belanda. Mulailah kemudian Islam itu masuk ke daerah sini, ke daerah Banu Halat. Nah, Bahari juga orang-orang Meratus itu mengenal kisah cerita tentang dayuhan dan intingan. Aku orang kesana ke masjid sini anak obat dengan jihad. Di sidin ikan baru Islam. Tidak kata. Jadi sini baru Islam ikan pada kali jihad. Jadi atau menyandang itu sama sedikit di situ di pasar Batu. Ya, 1, 2. Ngarun saya Putri. Jawabannya dayuhan dari Belum pas lagi intingannya. Intingan apa arannya? ya Lalui Anom lawan Datu Ujung. Bojor. Lihat ke kamera. Hadap sini mukanya ya. Iya. 1, 2, 3. Iya. Nah, waktu itu berkobar perang melawan Belanda yang menjadi perang pertama kalinya dari pejuang Banjar terhadap Belanda, bertepatan dengan dibakarnya masjid ini. Di daerah mana berkobar perang tersebut? Bujur. Daerah Muning. Itu pemberontakan petani tambay di daerah Muning. Petani tambay lah. Bersama kita di Mukas itu dan di lapangan kita. Nah, silakan. Siapa yang tinggalnya? Ada. Salman Al-Farisi. Kemudian nanti seperti biasa kita kuis lagi sebelum nanti di bagian akhir ada penutupan cagar budaya berbentuk bangunan. Jadi tadi bentuknya bangunan. Nah, kalau di sini makam walaupun sudah ada dinding makamnya ya. Nama lengkapnya Al-Alimul Fadil Syekh Haji Salman Al-Farisi Tapin. Nah, kalau di data keseluruhan datu-datu yang ada di Tapin ini banyak sekali, ada sekitar hampir 40 datu. Jadi dihitung aja ada datu Sanggul, ini datu Salman, kemudian datu-datu yang lain yang tidak saya tidak hafal semuanya. Berikutnya beliau adalah keturunan dari Syekh Absat Al-Banjari, jadi dia keturunan dari Sidin Ragen. Silakan Bu dilanjutkan. Jadi beliau sendiri keturunan langsung dari
Syekh Salman Al Farisi. Berdoa mudah-mudahan ada rezekinya, kemudian usaha lancar dan sebagainya. Itu ada bajunya kah Bu? Ada biasa diberi baju atau apa di sini? Jadi Pak Har itu didikannya sama dengan Syekh Aksar. Jadi di sana memang hari-hari itu kita belajar mengaji, sembahyang dan sebagainya. Nah kemudian juga beliau itu waktu umur 15 tahun, kalau di catatan itu Mama Sidin meninggal 15 tahun, jadi Sidin ke Mekah untuk belajar ke Mekah. Dan di sana itu kakak Sidin ada, jarnya lah. Kakak Sidin ada, ngarannya itu Al-Alimul Alama Syekh Haji Abdullah. Oh, kemudian Al-Alimul Alama Syekh Haji Muhammad Nur. Nah, Syekh Salman Al Farisi ini paling bungsu. Nama Abdurrahman Sidik, jawaban kalender pertanian. Ya, benar. Ya, oke. Banjek lah. Satu. Siapa? Nah, lengkapnya itu belum lengkap itu kayaknya. Bacaannya apa? Saya siapa? Salah lagi 2 kali. Kasihan kalau salah pulang. Ayo. Syekh Salman Al Farisi kan ke Banjar. Di Banjar Sidin Badini lagi, anaknya 3. Di antara anaknya itu Haji Fatimah, Haji Muhammad, dan Haji Abdul Qadir. Nah, dari Acil Haji Fatimah. Bujur Acil. Ya, Haji Fatimah. Haji Fatimah. Bujur Acil, dan keturunan dari Sidin. Oke, bujur. Ya, oke. Ya, siap. Laksanakan hari ini mulai pagi sampai siang ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mengenal tentang cagar budaya yang ada di Tapir. Dengan berakhirnya semua kegiatan, maka dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan jelajah cagar budaya tahun 2024 kita tutup.